Kemudian apa manfaat performance testingnya? Jadi ada beberapa manfaat kalau kita sudah bisa melakukan performance testing terhadap website atau aplikasi kita. Kita bahas ya. Yang pertama, validasi fitur dalam beban nyata ya. Jadi fitur kita yang kita udah develop, kita bisa validasi apakah berjalan lancar saat user banyak itu mengakses. Gitu, nggak cuman jalan di satu user, tapi kita bisa simulasikan nanti di production ketika dihajar dengan user banyak, apakah fitur kita itu tetap berjalan. Kemudian kita bisa mengukur kecepatan dan stabilitas sebuah aplikasi atau website. Kalau nanti kita rilis dan kemungkinan usernya sekian user, seberapa stabil dan cepat website atau aplikasi kita itu bisa serving user itu gitu. Nah, kita bisa ukur di situ. Kemudian yang pastinya bikin pengguna happy gitu karena aplikasinya responsif, websitenya cepat gitu kan. Jadi tidak akan menambah bounce rate ya. Jadi usernya akan stay di situ malahan dan akan balik lagi ya kalau dia kemudian hari dan membutuhkan fitur atau layanan yang kita tawarkan di website atau aplikasi kita, pastinya mereka akan balik lagi karena kan sudah terkenal website kita atau aplikasi kita kenceng ya, responsif gitu, nggak lemot, nggak muter-muter, pasti mereka akan balik lagi. Oke, kemudian optimasi berbasis data ya, jadi kita nggak nebak-nebak kayak dukun ya. Kalau misalkan kita udah menerapkan performance testing, kita juga akan based on data, hasil apa yang kita dapetin. Kalau misalkan website kita atau aplikasi kita lemot atau tidak stabil ketika user banyak mengakses kita, itu kita bisa ngelihat ternyata kemampuan sistem kita sekian gitu dan apa yang akan kita lakukan untuk optimize sistem atau website kita gitu. Dan itu bisa ada datanya, nggak asal nebak kayaknya ini, kayaknya itu, nggak kayak gitu. Next. Nah, kita juga bisa menemukan masalah yang tersembunyi ya. Jadi misalkan tadinya dia bilang, oh ini masalah error karena ini, error karena itu. Enggak, sebenarnya bukan masalah di situnya gitu. Karena kita ternyata ketika kita performance test, nah mungkin itu akan muncul beberapa bottleneck gitu. Entah itu networknya, entah itu si code-nya atau apa gitu kan. Nah, nanti di situ juga akan kelihatan sebenarnya masalahnya di mana. Kalau kita performance test gitu, bottleneck-nya di mana gitu. Nah, tentunya ini juga harus diimbangi dengan monitoring ya. Kita nggak bisa nge-performance test dan berharap keluar masalahnya apa. Jadi sebelum performance testing itu dilakukan, pastikan kalian juga sudah menerapkan monitoring di sistem kalian atau di website kalian untuk nge-trace time consuming-nya itu di level mana gitu. Apakah di code-nya, apakah di database-nya, apakah di network-nya gitu. Semua harus dimonitor sebelum dilakukan performance testing gitu. Nah, itu beberapa manfaat dari performance testing ya. Jadi kita nggak asal nebak kalau misalkan ada masalah di sistem kita atau di website kita.